Sosok Qin Chen seperti listrik, berubah menjadi cahaya berusia 1000 tahun, lolos dari deteksi banyak indera dewa, dan dengan cepat datang ke tempat gelap. Apa yang menarik perhatian Qin Chen adalah tempat yang menakutkan dan berbahaya dengan topan hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang memancarkan paksaan untuk menghancurkan segalanya, seperti gelombang laut, bergelombang dan berdenyut. Ranah rahasia dagu kuno, kata Qin Chen menyapu topan hitam ini, dan langsung terfragmentasi, menjadi sangat lemah. Ini adalah ranah rahasia dagu kuno. Dikabarkan bahwa ada banyak sekali tempat berbahaya di medan pertempuran 10.000 ras ini. Tempat-tempat berbahaya ini telah terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai perang di medan pertempuran 10.000 ras. Ada banyak harta yang tersisa di beberapa alam rahasia. Mereka bisa dianggap sebagai tempat berbahaya untuk perbaikan rantai. Di sini hampir tidak ada harta karun, jadi hanya ada sedikit orang kuat yang datang, tetapi penguasa klan iblis laut harus memperbaiki rantai di sini belum lama ini. Saya harap ini bisa menghentikan pengejaran 10.000 ras. Fikir Qin Chen menyipitkan matanya dan secara bertahap mendekati ranah rahasia dagu kuno, mencari terobosan. Dan pada saat ini, paksaan yang luar biasa jatuh di medan perang dari 10.000 ras dalam sekejap, dan menyebar. Qin Chen, yang berada di luar rahasia dagu kuno, langsung merasakan aura mengerikan datang dan tersapu. Itu adalah semacam kendali penuh atas seluruh dunia. Jejak kengerian melintas di mata Qin Chen, dia tahu Tianzun telah datang. Di medan perang 10.000 ras, di kehampaan di atas, sosok yang menjulang tinggi perlahan mendarat, menginjak hutan belantara. Tubuhnya megah, ditutupi baju besi seperti api cair, matanya suram seperti jurang, dan tubuhnya terbakar dengan api leleh magis yang mengepul. Nyala api yang meleleh satu mata tampaknya melihat melalui semua gerakan di medan perang 10.000 ras secara instan, membuat ruang di sekitarnya bergidik. Seluruh area medan perang 10.000 ras, tidak peduli seberapa banyak orang, semua merasakan nafas yang tak dapat dijelaskan turun dan menyelimuti mereka. Tidak, ini adalah Tianzun. Kata 10.000 klan yang tiba lebih dulu terkejut. Mereka telah tiba dengan kecepatan tercepat, tetapi sebelum mereka dapat menemukan pemuda dari klan naga, ada kehadiran penguasa surgawi Tianzun. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat sosok yang menjulang tinggi diselimuti kegelapan dan energi iblis turun, energi iblis yang mengerikan menyapu seluruh dunia seperti lautan luas. Itu adalah Dewa Iblis, Molten Tianzun. Molten Tianzun berjalan dalam kehampaan, dan orang-orang kuat dari ras lain di sekitarnya menghindari satu demi satu, tidak berani menatapnya. Bagaimana dengan bocah naga itu? Saya mendengar bahwa Anda sudah pernah bertarung satu sama lain sebelumnya, kata Molten Tianzun. Zhang Dizun gemetar dengan keringat dingin dan tidak bisa berkata apa-apa. Di alam rahasia dagu kuno, pada saat Qin Chen merasakan kedatangan Molten Tianzun, dia segera memasuki ranah rahasia dagu kuno dan terus memperdalam. Angin puyuh hitam yang mengerikan terus menyelimutinya, mencoba memusnahkan tubuhnya. Ranah rahasia dagu kuno awalnya adalah ranah rahasia yang berbahaya. Hei, kekuatan angin ini agak aneh. Kekuatan kehancuran membawa nafas kematian, tapi itu agak mirip dengan kekuatan leluhur iblis asal. Kata leluhur suci Sungai Darah dan Hong Huang Zulong juga terkejut. Apakah ini tempat di mana tiruan dari leluhur iblis asal dimusnahkan? Gumam Hong Huang Zulong dan leluhur Sungai Darah saling memandang. Leluhur iblis asal juga merupakan salah satu dari 3.000 dewa dan iblis di zaman kuno, dan kekuatan di sini sangat mirip dengan leluhur iblis asal. Tidak heran orang-orang dari ras iblis laut ini datang ke sini untuk memperbaiki rantainya. Lord Demon of Abyss juga berkata, ternyata itu adalah kekuatan yang diubah oleh dewa dan iblis kekacauan tertentu di zaman kuno. Ini memang bermanfaat bagi ras iblis saya. Kekuatannya terlalu keras, dan orang-orang di bawah Dizun tidak berani masuk sama sekali. Tianzun yang kuat menyerap kekuatan kekerasan ini dan tidak sebanding dengan kerugiannya.
Ini hanya untuk master setengah langkah yang ingin menembus Tianzun, tetapi tidak dapat melakukannya. Naga leluhur Hong Huang berkata, kekuatan sumber iblis dapat mengikis daging paling banyak, tetapi itu juga sangat membantu untuk meredam daging, dan tempat ini juga berisi asal mula leluhur iblis sumber iblis, dan itu memang membantu Anda untuk menerobos di Sun. Qin Chen terus memasuki kedalaman alam rahasia dagu kuno, tetapi pada saat ini, kekuatan tak terlihat menyebar dari luar alam rahasia dagu kuno, dan langsung mengalir ke angin puyuh dari alam rahasia dagu kuno. Kekuatan aneh ini dengan cepat dimusnahkan oleh angin puyuh hitam di alam rahasia dagu kuno, tetapi masih melewati tubuh Qin Chen, dan menyapu ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu langsung menghilang di ujung langit. Wajah Qin Chen ngeri, melihat ke tempat asal fluktuasi, kekuatan perseptual yang luar biasa, Tuan Tianzun, ini jelas merupakan keterampilan persepsi yang dilakukan oleh Tuan Tianzun. Selain itu, kekuatan persepsi ini terlalu misterius. Qin Chen samar-samar dapat melihat bahwa kekuatan persepsi ini berasal dari kehampaan ratusan juta mil jauhnya, yang tidak jauh dari tempat dia dan dua iblis bertarung sebelumnya. Dewa iblis sedang mencari keberadaanku. Hati Qin Chen langsung tenggelam dan wajahnya terkejut. Ini terlalu menakutkan. Dewa iblis sangat jauh darinya sehingga dia bisa melihat tempat ini. Metode dewa sangat menakutkan. Tuan, ini adalah fluktuasi deteksi bel ajaib milik Molten Tianzun, kata Master of Abyss Demon tiba-tiba. Lord of the Abyssal Demon melanjutkan, bel ajaib adalah harta surgawi dari klan iblis saya. Ini khusus digunakan untuk mendeteksi orang lain. Itu dapat dirasakan bahkan jika berada di luar kehampaan ratusan juta mil. Tidak mungkin untuk menghindarinya. Untungnya, kita berada di ranah rahasia dagu kuno ini. Kekuatan deteksi ini harus sangat ditekan. Bawahan dapat memblokir kekuatan deteksi ini untuk Anda. Jika di luar, saya khawatir itu akan langsung terdeteksi oleh pihak lain, kata Lord of the Abyss. Kekuatan tak terlihat melonjak dari Lord of the Abyss, dan perasaan di mata-mata Qin Chen menghilang seketika. Qin Chen merasa lega, tetapi untungnya, dia memasuki ranah rahasia dagu kuno tepat waktu, jika tidak, dia takut dia akan ditemukan sekarang. Mata Qin Chen dingin, dan dia terus masuk jauh ke dalam alam rahasia dagu kuno, lalu dia menyilangkan lututnya di suatu tempat, dan mulai memperbaiki rantai. Di dunia yang kacau, kekuatan menakutkan dari primordial chaos dengan cepat mengalir ke tubuh Qin Chen. Selain itu, asal-usul penguasa Wanyu Dizun dan Jiu Yue Dizun juga disempurnakan oleh Qin Chen. Diserap ke dalam tubuhnya sendiri. Sebuah kekuatan mengerikan terkondensasi secara gila-gilaan di tubuh Qin Chen, dan mulai mempengaruhi ranah Dizun. Dan saat Qin Chen berusaha mencapai ranah Dizun, di medan pertempuran 10.000 ras, fluktuasi lonceng iblis Tingtian yang mengerikan tersapu, dan setelah waktu yang lama, perlahan-lahan menghilang. Mata Molten Tianzun terbuka dengan cepat, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan dan kengerian. Apakah kamu menemukannya? Kata setan darah dan yang lainnya semua memandang dengan gugup ke Molten Tianzun, dan di kejauhan, beberapa puncak Dizun dari ras lain juga memandang Molten Tianzun dengan gugup, memperhatikan tindakannya kapan saja. Bagaimana ini mungkin? Tatapan ngeri muncul di mata Molten Tianzun, dan dalam persepsi sebelumnya, dia tiba-tiba tidak menemukan jejak Qin Chen. Bagaimana suku naga sejati kecil bisa lolos dari pelacakannya? Apalagi mendengarkan pelacakan lonceng setan langit, bahkan jika praktisi tingkat Tianzun terjebak, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari jejak bel iblis Tian. Molten Tianzun menutup matanya dan menggelegar, energi jahat yang mengepul di tubuhnya melonjak ke langit, dengan gila-gilaan bergegas ke lonceng ajaib Tingtian. Dia melihat lonceng iblis bergetar hebat, berputar dengan panik, dan paksaan yang bahkan lebih mengerikan menyapu langit seketika. Bagaimana ini terjadi? Mengapa Molten Tianzun mendesak lonceng iblis lagi? Kata banyak orang terkejut. Mungkinkah dikatakan bahwa Molten Tianzun tidak menemukan pemuda naga sejati?
Ini adalah harta kelas Tianzun yang digunakan oleh iblis untuk memantau base camp medan perang dari 10.000 ras. Tidak mungkin untuk tidak ditemukan, bagaimana suku naga sejati bisa lolos dari deteksi lonceng ajaib Ting Tian. Tindakan dari Molten Tianzun membuat semua orang tidak bisa tidak meragukannya. Mereka juga sedikit tercengang, ingin bertanya tetapi tidak berani bertanya, mereka hanya berdiri di samping dengan gemetar. Lonceng ajaib Ting Tian yang luas berfluktuasi, sekali lagi tersapu, dan langsung memenuhi seluruh area. Kali ini, Molten Tianzun menampilkan semua solusinya, mendesak lonceng iblis Ting Tian secara ekstrim, memperluasnya ke area terluas di area ini, dan berhenti hingga perbatasan diblokir oleh puluhan ribu orang yang kuat. Tidak, masih belum ada, gumam Molten Tianzun tampak bingung, sial. Bisakah anak ini menghilang begitu saja? Kata dia membuka matanya, dan tatapan dinginnya langsung jatuh ke setan darah Di Sun. Apakah kamu yakin kamu bertarung melawan klan naga sejati itu belum lama ini? Tidak mungkin baginya hanya setengah hari untuk pergi menghilang. Kata Molten Tianzun dengan dingin, dia sudah sedikit marah. Tuanku, ini benar, jawab setan darah Di Sun dan iblis Di Sun menggigil. Begitu ucapan ini keluar, penonton mendidih, dan semua orang linglung. Dugaan mereka benar, Molten Tianzun tidak menemukan jejak pemuda klan naga sejati. Anak itu tidak akan pernah lari jauh, dia pasti ada di area ini. Itu seharusnya menggunakan beberapa cara khusus untuk menghindari deteksi lonceng ajaib Ting Tian. Kata Molten Tianzun menegaskan dalam hatinya dan terus menjelajah. Kali ini, dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Di alam rahasia dagu kuno saat ini, kekuatan asal yang mengepul terus mengalir ke tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen terus-menerus menderita aura menakutkan yang menghantui. Aura besar muncul dari Qin Chen, dan terus bergerak menuju ranah Di Sun. Leluhur suci sungai darah, naga leluhur primordial, dan penguasa iblis abis juga semuanya menembak satu demi satu, memotivasi kekuatan dalam tubuh Qin Chen untuk mempersiapkannya menghadapi serangannya di ranah yang mulia ilahi. Qin Chen telah memperoleh terlalu banyak harta dalam alam Dewa Vientiane kali ini, terutama cincin penyimpanan Yuan Hun Di Sun. Harta di dalamnya tidak ada habisnya, dan pembuluh darah suci yang mulia telah diintegrasikan dengan cepat ke dalam tubuh dan jadilah landasan kokoh dari terobosannya. Perlahan-lahan, makna misterius perlahan muncul di tubuh Qin Chen, dan banyak peradaban berkembang di buku asal. Qin Chen merasa bahwa paksaan yang tidak dapat ditembus menyelimutinya, seolah-olah asal mula alam semesta membuka matanya dan menatapnya. Dalam tubuh Qin Chen, semua jenis kekuatan didesak secara ekstrim olehnya, mempersiapkan dampak pada terobosan Di Sun. 1 hari, 2 hari, 3 hari, di dunia luar, Molten Tianzun dengan cepat mengeluarkan peta medan perang dari 10.000 ras di sini, dan dengan cepat mencari, dengan hati-hati mengamati arah, dan pupil matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya. Alam rahasia dagu kuno, Molten Tianzun berseru. Wajah Molten Tianzun berubah drastis, dan dia segera mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia tidak mempertimbangkan ranah rahasia dagu kuno pada awalnya karena meskipun ranah rahasia dagu kuno adalah ranah rahasia, ia juga dapat menembus ke dalamnya dengan suara lonceng ajaib yang menakutkan. Umumnya, ada orang kuat di dalam, dan mereka juga akan ditangkap oleh bel ajaib Ting Tian. Jika pemuda naga sejati memiliki beberapa metode persembunyian khusus, ranah rahasia dagu kuno jelas merupakan salah satu tempat yang paling mungkin untuk bersembunyi di medan pertempuran 10.000 ras ini. Bagus, ketika Molten Tianzun memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Sosoknya berkedip, seluruh tubuhnya berubah menjadi Streamer, dan dia dengan cepat bergegas menuju arah Tianzun dari klan bintang yang juga mengarah ke sana. Saat ini Qin Chen juga telah mencapai momen paling kritis untuk menerobos Di Sun.